buta, membabi buta. Itu. Tadi pagi ngeri. Orang Kristen hamba Tuhan yang buta, membabi buta. Gitu. Ngeri sekali. Tapi mari malam ini, biarlah semua kita yang ada menerima kemurahan. Amin. Menerima jamahan. Untuk terbuka hati. Bisa mendengar firman pengajaran. Mengerti. Percaya, yakin. Sampai mempraktikkan. Sekalipun lebih tajam dari pedang bermata dua. Sekalipun keras menusuk kita. Kita terima. Itu berarti kita sedang melihat Yesus. Dan kita bisa mengikut Yesus ke Yerusalem baru. Semoga kita bisa mengerti ini. Ya. Jadi jika kita bisa mendengar. Dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Maka kita bisa melihat Yesus. Mengikut Yesus ke Yerusalem baru. Sekarang saya akan tunjukkan langkah-langkah mengikut Yesus. Langkah-langkah mengikut Yesus yang dipimpin, dituntun oleh firman pengajaran. Ya, kalau dituntun penginjilan, kita sudah mengerti itu, saudara ya. Kalau kita langkah-langkah keselamatan, penginjilan, percaya Yesus, bertobat, baptis air, ya sudah mengalami semua. Sekarang langkah-langkah pengikutan kita dipimpin oleh firman pengajaran. Langkah-langkah pengikutan kita ke Yerusalem baru dipimpin oleh firman pengajaran. Nomor 1, mari langkah-langkah mengikut Yesus, ya. Mengikut Yesus ke Yerusalem baru yang dipimpin, dibimbing oleh firman pengajaran. Nomor 1, mengikuti jejaknya Yesus. Nomor 1, mengikuti jejaknya Yesus. Ikuti jejaknya Yesus. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 24. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 24. Mari silakan. Sebab adalah kasih karunia. Kasih karunia kemurahan Tuhan. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, dan seterusnya ayat 21 lebih jelas. Ya. Untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladannya bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini langkah-langkah mengikut Yesus ke Yerusalem baru, yang dipimpin oleh firman pengajaran. Ya, pribadi Yesus firman pengajaran. Nomor 1, mengikuti jejaknya Yesus. Teruskan, mari. Ia tidak berbuat dosa. Nah, ini jejaknya Yesus. Terus? Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, terus? Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Jadi ini. Nomor 1, langkah pertama mengikut jejaknya Yesus, yaitu jejak kematian dan kebangkitan. Mengikuti jejak Yesus, yaitu jejak kematian dan kebangkitan. Apa itu jejak kematian dan kebangkitan? Kalau tidak ikuti kematian kebangkitan, tidak sampai kemuliaan, tidak sampai Yerusalem baru. Itu kemuliaan. Harus ikuti jejak kematian kebangkitan. Apa jejak kematian? Banyak diartikan kematian tidak makan, lapar, jadi hamba Tuhan, tidak ada beras, ya boleh. Tapi kalau hanya sampai di situ, permisi loh ya. Orang di luar Tuhan di bawah kolong jembatan sampai kurang gizi, tidak makan. Tapi itu bukan kematian, bukan itu. Jadi jangan bangga-bangga hamba Tuhan ya. Kalau tidak ada beras, tidak ada, kematian. Belum tentu. Ya. Yang namanya jejak kematian adalah mati terhadap dosa lah itu loh. Biar kaya, kalau mati terhadap dosa itu jejak kematian. Amin. Saat kita lapar, tidak berbuat dosa, itu jejak kematian. Tapi kalau lapar terus mencuri, wah bukan jejak kematian. Jejak kematian adalah mati terhadap dosa. Biar kaya, biar miskin, biar apa. Yang penting mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Jelas tadi ayat-ayatnya, tandanya atau praktiknya. Ia tidak berbuat dosa. Nah, itu mati terhadap dosa. Praktiknya tidak berbuat dosa. Ayat 22. Seperti Yesus. Ia tidak berbuat dosa. Nah, inilah ikut jejaknya Yesus. Yesus tidak berbuat dosa. Kita tidak berbuat dosa. Begitu. Itu di jejaknya Yesus. Jejak kematian. Ia tidak berbuat dosa. Kemudian tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tidak berdusta. Itu kematian.
Selama berdusta belum mati itu. Saudara, belum ada di jejak Yesus. Menyimpang dia. Arahnya menyimpang. Tidak menuju Yerusalem baru. Jejaknya Yesus ke sana. Tidak ada tipu. Tidak ada dusta. Lalu kita berdusta. Kita ke sana. Tidak pernah sampai. Sekalipun kita menyanyi. Ikut Tuhan Yesus. Selalu manis. Tapi kalau menipu. Berdusta. Ke sana. Tidak ikut jejak. Sekalipun kita berkhotbah, dahsyat saudaraku, tapi kalau berdusta ke sana. Harus tidak ada tipu, tidak ada dusta. Itu jejak kematian. Kemudian lagi praktiknya, saudaraku, ketika ia dicaci maki tidak membalas caci maki, ketika ia menderita tidak mengancam, saya satukan saja, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu mati. Coba kalau ada orang mati, saudara permisi, apa itu istilahnya, maki-maki. Wah kamu ini, tidak bisa balas. Masa, apa kamu? Tidak bisa. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu jejaknya Yesus. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu serasa mati. Ayo, saudara sudah dirugikan oleh orang. Tahu-tahu saudara, aduh dia ke rumah sakit, aku kasih uang. Sudah dirugikan habis-habisan. Harus berbuat baik kepada orang. Serasa mati. Mati egoisnya, mati semua. Wah kalau tidak mati, ngapain aku? Dia sudah menipu saya, dia sudah menghancurkan hidup saya. Tidak mau tahu. Tapi kalau kita mati bersama Yesus, membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin, saudaraku. Nah, itu jejak kematian. Jadi jangan ukur-ukur kematian hanya dengan tidak makan, tidak punya uang boleh. Tapi harus disertai mati terhadap dosa. Jangan tunjuk-tunjuk orang kaya, orang gereja besar, pendeta gereja. Wah pendetanya gereja besar, tidak mati. Oh belum tentu. Kalau dia tidak berbuat dosa, dia mati bersama Yesus. Amin, saudaraku. Dia mati. Kemudian jejak kebangkitan. Jadi mengikuti jejaknya. Jejak kematian dan kebangkitan. Kebangkitan di ayat 24. Kamu telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jejak kebangkitan adalah hidup untuk kebenaran. Hanya itu saja. Hidup untuk kebenaran. Tidak boleh ada yang tidak benar. Nah, ini banyak salah juga. Kami hamba Tuhan ini sering kali. Ya setengah bergurau. Dilihat sepatunya merek apa. Merek yang berapa juta. Kebangkitan. Belum tentu. Dapatnya mencuri mungkin. Punyanya orang ketinggalan. Kebetulan ini. Bukan kebangkitan. Ya. Gereja besar. Sudah kebangkitan. Belum tentu. Tahu-tahu gerejanya besar. Hutangnya belum bayar-bayar ke toko. Belum ditagih-tagih. Belum. Padahal ada uang. Belum. Bukan kebangkitan. Biar gerejanya gedek. Tapi kalau hidup benar. Itu kebangkitan. Amin, saku. Kebangkitan. Sekalipun sederhana. Tapi hidup untuk kebenaran. Itu kebangkitan. Hidup untuk kebenaran. Inilah jejak Yesus. Jejak kematian. Inilah kita ikut Yesus. Arahnya jelas ke Yerusalem baru. Firman pengajaran ini yang mengarahkan. Bagaikan dua tangan Tuhan firman pengajaran mengarahkan kita. Jejak kematian, kebangkitan. Saudara lihat saya. Kematian itu bagaikan di lembah. Kebangkitan bagikan di atas. Kematian di bawah, kebangkitan. Jadi jejak kematian, kebangkitan bagaikan lembah dan gunung. Lembah dan gunung. Saat pengalaman kematian di lembah, saat pengalaman jejak kebangkitan di gunung. Kalau kita ada jejak kematian dan kebangkitan, kita hidup bersuasana Kanaan, negeri perjanjian. Bukan Mesir. Kalau Mesir lurus jalan tol, segala cara dihalalkan, segala cara untuk mendapat jiwa-jiwa, segala cara untuk mendapat uang, segala cara. Itu Mesir. Tapi kalau jalan kematian kebangkitan itu Kanaan. Itu sistem Kanaan. Mari Ulangan pasal yang ke-11. Betapa indahnya. Memang janji Kanaan itu untuk orang Israel Timur Tengah itu. Tetapi Kanaan secara rohani, janji Tuhan bagi kita yang mengikuti jejak kematian kebangkitan. Serasa hidup di Kanaan. Sekalipun saudara tidak pernah ke Kanaan, ya memang tidak ada ongkos ke sana, tidak apa-apa.
Tapi kalau hidup mati bangkit, serasa di Kanaan. Amin, saudaraku. Serasa di Kanaan. Mari, Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11, kalau ayat 10 itu Mesir, Ulangan 11, ayat 10 mulai, mari, sampai 12. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Betul-betul. Tanah datar, harus mikul air, harus menyiram jerih payah itu. Tapi kalau Kanaan lain, lembah dan gunung. Yang orang desa semacam saya tahu ini. Kalau di lembah, di gunung itu, jangankan mau nyiram tanaman, mau ambil air untuk minum saja, setengah mati dari lembah ke atas itu. Nggak bisa. Hanya bergantung pada hujan dari atas. Amin, sago. Hujan kemurahan. Tidak bergantung pada jerih payah. Tidak bergantung pada ijazah sekalipun ada. Tidak bergantung pada modal sekalipun ada. Bergantung pada hujan kemurahan Tuhan. Mari teruskan. Ayat 12. Mari. Ayat 11. Ya. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ini suasana Kanaan. Negeri perjanjian. Terus. Ialah negeri yang bergunung-gunung. Itu kebangkitan sekarang. Dan berlembah-lembah. Itu kematian, jejak kematian, mati terhadap dosa. Terus. Yang mendapat air di sebanyak hujan yang turun dari langit. Hidup bergantung pada hujan yang turun dari langit. Hujan belas kasih, hujan kemurahan Tuhan. Hujan kemurahan Tuhan. Ya, 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Kalau kita ada jejak kematian kebangkitan. Kita hidup dalam suasana Kanaan, lembah dan gunung, dan kita bergantung. Hidup kita bergantung pada hujan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan mampu untuk memelihara kita. Kemurahan Tuhan mampu untuk melindungi dan memelihara kita. Saudara, ada pengawasan juga, pemeliharaan, perlindungan. Tadi di surat Petrus, oleh bilurnya kamu sembuh. Itulah kalau jejak kematian kebangkitan di surat Petrus tadi ayat 24, oleh bilurnya kamu sembuh. Ada jaminan hujan kemurahan Tuhan, ada jaminan perlindungan, pemeliharaan Tuhan secara ajaib bagi kita. Siapa mau bisa menghentikan hujan dan lain, Tuhan yang kirimkan semua kepada kita. Orang bilang kering, tapi kalau Tuhan yang kirimkan hujan tidak bisa dihalangi. Ini secara ajaib. Dan ada kemurahan Tuhan menjamin, ada jaminan kesehatan. Oleh bilurnya kamu sembuh. Kesehatan secara tubuh. Penyakit-penyakit disembuhkan. Sehat tubuh kita. Kesehatan secara jiwa. Ada ketenangan. Secara jiwa ada damai sejahtera. Dan kesehatan dalam nikah. Kesehatan nikah. Nikah sehat. Nikahnya sehat, betul-betul bahagia nikah itu. Nikahnya sehat. Semoga kita bisa mengerti kesehatan ekonomi dan lain-lain sehat semuanya. Inilah hujan kemurahan Tuhan. Ada perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Ada jaminan perlindungan, ada jaminan kesehatan secara tubuh, secara jiwa, secara roh. Ada kesehatan. Nikah kita sehat. Tidak diganggu, tidak dihancurkan oleh setan. Sehat tetap. Sehat menjadi satu bahagia. Nikah kita. Ayo kita mohon. Berada di jejaknya Tuhan. Berada di jejaknya Tuhan. Bahkan, permisi saudaraku, kalau kita dalam jejak kematian kebangkitan, bukan cuma kita yang dipelihara. Seisi rumah kita, sidang jemaat. Sampai binatang-binatang dipelihara. Luar biasa saudaraku. Mari. Hujan itu memelihara binatang-binatang juga. Ayat yang ke-15. Mari. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu. Untuk hewanmu. Sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hewan-hewan dipelihara. Amin, saudara. Itu hujan kemurahan Tuhan memelihara sampai hewan-hewan. Artinya, jangan kucing saya dipelihara. Ya baiklah. Ini ada arti rohaninya. Dulu hewan ini oleh bangsa Israel untuk ibadah kepada Tuhan. Untuk ibadah pelayanan kepada Tuhan. Mereka bawa lembu, kelas kakap, kelas atas, bawa lembu, kelas menengah, bawa domba, kambing, kelas bawah, bawa burung tekukur. Ini semua dipelihara. Hewan-hewan.
Ini artinya Tuhan memberkati kita untuk